Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afkira Sani Audia dari kelas 12 OTKPC. Saya adalah salah satu peserta mendongeng memperingati ulang tahun Republik Indonesia ke-76 SMK Yasmi Gebang. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang cukup terkenal di Indonesia yang berjudul Asal Mula Terbentuknya Danau Toba. Diceritakan seorang pria bernama Toba. Dia memiliki keseharian yaitu mengurusi ladangnya dan memancing. Seperti hari-hari biasanya, dia pun pergi memancing ke sungai tempat biasa dia mancing. Dan setelah sampai, dia pun langsung melemparkan pancingnya ke tengah sungai. Lalu, tidak seperti biasanya, umpannya pun lama sekali untuk disambar ikan. Dia pun yang menunggu sangat-sangat kesal, lalu berkata, "Wah, tidak seperti biasanya nih, umpan saya lama sekali dimakan oleh ikan." Lalu ketika dia berniat untuk pulang, pancingnya pun bergetar-getar. Dan setelah diangkat, dia mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Melihatnya pun Toba senang. Dan dia juga berpikir, "Wah, besar sekali nih ikan, tapi kok bentukannya aneh ya?" Tanpa berpikir panjang, Toba pun pulang membawa ikan tersebut. Setelah sampai di rumahnya, Toba pun menaruh ember yang berisi ikan tersebut di dapurnya dan dia pun pergi untuk mandi. Setelah selang beberapa waktu, Toba pun selesai mandi dan dia pun kembali ke dapur untuk memeriksa ikannya. Tetapi setelah diperiksa kembali, ikannya pun hilang entah kemana. Toba pun benar-benar kaget dan terheran-heran. "Wah, kemana perginya ikanku? Tidak mungkin kan ikanku bisa berjalan, dan tidak mungkin pula ikanku terbang." Lalu, tanpa berpikir panjang pun, dia pun mencari ke seluruh penjuru rumahnya. Tapi ketika dia kembali ke dapur, dia melihat seorang wanita yang berparas sangat cantik, memiliki tinggi yang semampai, dan memiliki rambut hitam yang sangat panjang. Dan di bawah wanita tersebut pun banyak sekali koin emas yang berceceran. Toba pun kaget, lalu dia bertanya, "Hai Nona, siapa kau? Ada keperluan apa berada di rumahku?" Wanita tersebut pun berkata, "Aku adalah jelmaan ikan yang tadi kau tangkap. Dan koin-koin ini merupakan jelmaan dari sisiku. Sebenarnya aku ini bukan sepenuhnya seekor ikan. Tapi aku sendiri bisa menjelma menjadi seorang manusia." Lalu Toba pun pasti tidak percaya mendengar hal itu. Wah, pasti wanita ini mengada-ngada. Lalu dia pun berkata lagi kepada wanita itu, "Aku tidak percaya hal ini. Hal ini hanya akan terjadi dalam hayalan manusia. Kau pasti berbohong." Lalu setelah beberapa lama, wanita tersebut pun menceritakan hal yang sangat detail, sehingga Toba pun mempercayai ceritanya. Dan selang beberapa waktu, selang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, mereka pun menjadi dekat. Dan akhirnya Toba pun memiliki niat untuk melamar wanita itu. Tetapi sebelum menerima lamaran dari Toba, wanita tersebut pun meminta sesuatu dari Toba. Dia berkata, "Wahai calon suamiku, sebelum kau menikahiku, aku ingin meminta sesuatu darimu." Toba pun menjawab, "Apapun akan kulakukan untukmu, wahai calon istriku." Lalu dengan nada yang serius, wanita itu pun berkata, "Aku ingin kau menepati sebuah janji. Janjinya yaitu, kau tidak boleh menceritakan siapa aku sebenarnya kepada siapapun, temanmu, keluargamu, atau siapapun. Dan juga jangan sampai ada orang yang mengetahui masa laluku termasuk anak kita suatu hari nanti." Toba pun menjawab seperti ini,
Itu sih gampang, tenang saja, aku pasti bisa menepati janji itu. Lalu setelah kejadian itu, Toba dan wanita tersebut pun menikah. Dan setelah setahun, mereka dikaruniai seorang putra yang mereka namai Samosir. Dan Samosir pun tumbuh dengan kasih sayang ibunya. Tetapi karena kasih sayang ibunya yang terlalu banget, dia pun menjadi seorang anak yang sangat manja kepada ibunya, dan terkadang dia pun tidak mau nurut. Suatu hari, inilah inti ceritanya. Suatu hari, Samosir pun disuruh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Lalu pertamanya, Samosir menolak suruhan ibunya itu. Tetapi setelah dibujuk beberapa lama, Samosir pun mau menuruti perkataan ibunya. Lalu setelah itu, Samosir pun membawa bekal untuk ayahnya. Tetapi di tengah perjalanan, Samosir pun merasa sangat lapar. Dia berkata, "Wah, ternyata capek sekali ya berjalan ke ladang ayah. Jauh sekali lagi. Aku benar-benar sangat lapar. Apa aku makan saja ya makanan ini? Terlihat lezat sekali. Jangan deh. Kalau ayah marah gimana? Aduh, bingung nih, udah lapar." Lalu Samosir pun berpikir lagi, "Duh, enak sekali nih. Aku makan aja deh. Nanti juga ayah bakal dimasakin lagi oleh ibu." Dan Samosir pun memakan makanannya dengan sangat lahap, dan hanya tersisa sedikit sekali. Lalu di tempat lain, Toba pun benar-benar sangat menunggu makanannya datang. Dia berkata, "Aduh, udah lapar sekali nih. Kemana makananku? Apakah tidak ada yang mengantarkan? Istriku kemana ya? Biasanya dia cepat sekali mengantarkan bekal untukku." Lalu Toba pun berniat untuk pulang dan segera meminta makanan kepada istrinya. Tetapi di perjalanan pulang, dia bertemu dengan anaknya dan dia melihat anaknya sedang memakan makanan yang seharusnya dia makan. Melihat hal itu pun, Toba merasa sangat geram. Lalu dia menghampiri anaknya. "Hai, Samosir, kau sedang apa? Apakah kau sedang memakan makanan untukku?" Lalu Samosir pun dengan wajah polos berkata, "Maafkan aku, ayah. Aku tidak tahu. Aku tidak sadar. Aku benar-benar sangat lapar. Perjalanan dari rumah ke ladang ayah benar-benar sangat jauh dan menguras sekali tenaga." Mendengar hal itu, Toba pun benar-benar sangat marah. Dia memukul Samosir dan memarahi Samosir. "Dasar kau anak sangat nakal. Aku dari tadi sudah menunggu makanan darimu. Kenapa tidak datang-datang, malah dimakan? Dasar kau anak ikan." Lalu mendengar ayahnya marah pun, Samosir berlari kepada ibunya sambil menangis. Lalu di rumah, sang ibu pun sudah bisa melihat Samosir terpukul-pukul sambil menangis. Dan ibunya pun menyambar anaknya. "Hai nak, kau kenapa? Kenapa kau menangis?" Lalu Samosir pun dengan wajah memelas berbicara, "Ibu, tadi ayah memarahiku gara-gara aku memakan makanannya. Aku pun dipukul dan aku disebut sebagai anak seekor ikan." Mendengar hal itu, sang ibu pun benar-benar merasa sangat kecewa, marah, dan sedih. Dia kecewa karena ayahnya sudah memarahi dan memukul anaknya. Dia marah karena sang ayah pun telah melanggar janjinya, dan dia merasa sangat sedih karena anaknya sudah menangis. Lalu, tanpa berpikir panjang, sang ibu pun memberikan perintah kepada Samosir. "Nah, sekarang kau dengarkan ibu. Kau harus menuruti perintah ibu kali ini. Kau harus naik ke atas bukit yang ada di sana, dan kau harus naik ke pohon tertinggi yang ada di sana." Sebenarnya Samosir agak terheran-heran mendengar perintah konyol dari ibunya itu. Tetapi
Karena dia merasa ini adalah perintah terakhirnya, dia pun menurutinya. Baiklah ibu, aku akan menuruti perintah ibu. Lalu setelah itu Samosi pun berlari sangat kencang untuk menuju ke bukit. Setelah melihat anaknya sudah berada di atas bukit, sang ibu pun berlari menuju sungai. Dan setelah sampai di sungai, sang ibu pun berubah menjadi ikan kembali dan berenang sampai ke tengah sungai. Lalu, selang beberapa waktu, air sungai pun mulai meluap, mulai memenuhi seluruh desa. Dan Toba yang melihat hal itu pun, dia tersadar. Wah, aku sudah melanggar janjiku. Aku benar-benar salah. Oh Tuhan, maafkan aku. Tolong kembalikan anak dan istriku. Tetapi setelah Toba mengucapkan doa tersebut, tidak ada sesuatu yang terjadi setelah dia berkata seperti itu. Lalu, selang beberapa waktu, tidak begitu lama, desa pun sudah dipenuhi dengan air, dan lama-kelamaan pula, desa pun sudah tidak terlihat lagi. Semua rumah, semua orang, termasuk Toba, sudah tenggelam. Dan lama-kelamaan, desa itu pun menjadi danau. Dan danau tersebut disebut dengan Danau Toba. Dan di tengah-tengahnya ada sebuah pulau yang sering disebut dengan Pulau Samosir. Begitulah ceritanya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah apabila kita diberikan suatu kepercayaan atau janji oleh seseorang, maka kita harus benar-benar menepatinya. Tetapi, apabila kita merasa tidak mampu untuk menepati janji tersebut, sebaiknya tidak kita ambil. Sekian terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.